Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Dalam. Kali ini Dapur Dalam akan share resep pastel ya teman-teman. Ini mudah sekali membuatnya dengan isian makaroni sayur. Ini rasanya enak, crunchy di luar dan lembut di dalam ya teman-teman. Ini enak banget teman-teman, isiannya lembut dari makaroninya. Ini mantap dan recommended untuk dicoba ya teman-teman. Sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Cara pembuatannya, kita rebus air ya teman-teman, lalu kita berikan minyak sekitar kurang lebih 1 sendok makan. Selanjutnya kita masukkan garam sekitar 1 sendok teh ya teman-teman, kurang lebihnya. Oke, kita masukkan makaroni. Di sini saya menggunakan 80 gram makaroni ya teman-teman. Ini kita masak selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit kita matikan api kompor dan diamkan ya teman-teman selama 5 menit. Setelah didiamkan seperti ini, kita bisa sisihkan. Ini dia makaroninya. Sudah tanak ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk membuat kulitnya. Di sini saya menggunakan 250 gram tepung terigu, 1 sendok teh garam, 100 gram margarin yang sudah dilelehkan ya teman-teman, tapi jangan terlalu leleh. Kita masukkan. Ini margarinnya hangat kuku ya teman-teman, suam-suam kuku, jadi nggak yang panas. Oke, kita aduk sebentar ya teman-teman hingga berpasir, membentuk seperti butiran pasir ya teman-teman. Kita aduk-aduk sebentar seperti ini. Karena susah, saya ganti menggunakan tangan ya teman-teman. Oke, ini saya lanjut uleni dengan menggunakan tangan. Pelan-pelan saja ya, asal tercampur rata teman-teman. Oke, setelah berpasir seperti ini, kita bisa masukkan air sebanyak 100 ml ya teman-teman. Kurang lebih kita masukkannya perlahan karena setiap konsistensi tepung itu berbeda-beda, kelembabannya juga berbeda-beda, jadi disesuaikan. Kebetulan di sini saya pas 100 ml, untuk teman-teman sedikit demi sedikit ya, sampai adonannya kalis seperti ini. Setelah ini kita masukkan ke dalam plastik dan kita diamkan selama 30 menit ya teman-teman. Sambil nunggu adonannya didiamkan, kita lanjut membuat isiannya ya. Kita masukkan 5 sendok makan minyak goreng. Kita panaskan api kompor dan masukkan 3 siung bawang putih. Ini kita tumis hingga harum dan layu ya. Masukkan wortel. Di sini saya menggunakan 1 buah ukuran kecil ya teman-teman, kurang lebihnya beratnya 5 gram. Ini kita tumis. Ini wortelnya saya parut ya teman-teman, menggunakan parutan keju. Kalau teman-teman mau dirajang silahkan ya, ini opsional aja untuk bentuknya seperti apa. Lanjut kita masukkan air, ini sekitar 5 ml. Kita masukkan. Oke, setelah masuk airnya, kita kasih seasoning ya teman-teman. Garam setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh. Kita aduk terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya saya masukkan saus tiram. Ini menggunakan sekitar 1 sendok makan ya teman-teman.
lalu kita aduk kembali. Kalau tidak menggunakan saus tiram, teman-teman bisa menambahkan porsi untuk kaldu bubuknya ya teman-teman. Lanjut kita masukkan makaroninya. Oke, kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kita masak sebentar saja ya teman-teman, karena ini tidak butuh waktu yang terlalu lama. Wortelnya juga diparut jadi cepat matangnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena dengan air ya teman-teman. Kita masak sebentar hingga mengental dan menjadi creamy ya. Lanjut kita masukkan daun bawang dan seledri ya. Ini secukupnya saja. Saya menggunakan 1 batang daun bawang ya teman-teman dan sedikit seledri agar aromanya harum dan jadi lebih enak ya teman-teman, jadi seger. Oke, ini sudah matang ya. Kita bisa matikan api kompor dan sisihkan. Ini isiannya itu enak ya teman-teman, mantap sekali. Lanjut kita ke adonan. Ini setelah 30 menit kita buka ya. Ini sudah terlihat adonannya sudah mulai berpori bintik-bintik ya. Ini artinya nanti bagus ya teman-teman. Lanjut kita cetak menggunakan sendok takar. Di sini menggunakan setengah sendok makan ya teman-teman. Kita lakukan hingga semuanya habis seperti ini. Lanjut kita tutup dan kita mulai gilas satu persatu ya. Ini tujuannya agar adonannya itu tidak mengering ya teman-teman dan tetap lembab. Jadi kita bikin adonannya juga lebih mudah ya teman-teman. Oke, kita bisa gilas. Untuk ketebalannya disesuaikan, tapi usahakan jangan terlalu tebal ya teman-teman, biar nanti kita kulitnya itu lebih crunchy dan lembut ya. Oke, kurang lebih seperti ini ketebalannya ya teman-teman, bisa lihat. Lanjut, ini saya akan cetak di cetakan pastel. Ini yang ukuran kecil ya. Lanjut kita masukkan isiannya. Kurang lebih 1 sendok makan ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita cetak. Nah, ini kita tekan seperti ini. Nah, sisa adonan ini juga nanti kita pakai lagi ya teman-teman. Jadi hasilnya jauh lebih banyak. Oke, ini nggak tahu kenapa saya kalau pakai cetakan itu suka mangap, jadi ini saya pilih lagi ya teman-teman. Ini biar jadinya sama rata, jadi saya pilih seperti ini. Caranya sama seperti memilih pastel ya. Cubit, putar ke dalam, cubit, putar ke dalam, cubit, putar ke dalam, seperti itu ya teman-teman. Lakukan hingga selesai. Ini mudah sekali membuatnya. Lanjut kita bisa goreng pastelnya. Di atas minyak yang sudah panas ya teman-teman. Ini kita goreng dengan api sedang cenderung kecil. Oke, kita bolak-balikan seperti ini. Kita goreng hingga kuning keemasan ya, seperti ini nampaknya. Cantik sekali ya teman-teman. Ini gembul, mengembang dan
Mantap ya teman-teman. Kita lakukan hingga semua adonannya habis tergoreng ya. Untuk teman-teman yang mau jadikan sebagai frozen food, teman-teman bisa goreng setengah matang, lalu bisa kemas di plastik, atau teman-teman bisa simpan di wadah yang kedap udara dan bisa teman-teman goreng lagi nantinya ya. Ini dia pastel ekonomis ala dapur dalam dengan isian makaroni sayur ya teman-teman. Ini mudah sekali membuatnya, bikinnya satset, kulitnya renyah, isiannya lembut ya teman-teman. Teman-teman wajib coba, recommended sekali. Mantap teman-teman. Ini rasanya nagih ya. Dimakan dengan cengek atau dengan saus, ini mantap sekali. Bisa dijadikan sebagai ide jualan atau sebagai cemilan keluarga ya. Ini pasti anak-anak juga suka karena rasanya tidak pedas ya. Untuk rasa kepedasan bisa di sausnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terkini dari dapur dalam. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Dadah!